Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Pak Nur Syam. Ya, Bapak, kita akan lanjutkan pembelajaran fisika masih tentang medan magnet. Ya, gimana kalian pada sehat ya? Oke, semoga kalian tetap sehat. Sudah dimulai dengan bismillah. Semoga hari ini kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi kefahaman, dan diberi berkah dalam menuntut ilmu. Ya, Bapak mulai dengan memberikan respon, tanggapan atas pekerjaan kamu yang sudah masuk. Ya, ini dari dua pekerjaan kamu yang sudah masuk. Ini ada laporan membuat magnet, ada yang udah mengirim kan ya, pas meskipun tanggalnya masih tanggal 12, sudah ada 3 orang tuh yang membuat 4 orang MIPA 3 itu banyak ya. Kemudian dari MIPA 1 juga sudah ada yang mengirim. Kemudian yang tugas medan magnetnya ini yang sudah terlambat masih ada juga yang belum mengumpul tuh. MIPA 3 masih 5 orang yang belum. MIPA 2 masih tinggal 3 orang, nah MIPA 1 9 orang. Ini juaranya yang mana nih ya? Juaranya yang MIPA 1 masih 9 orang tuh, belum mengumpulkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bapak juga ingin mengomentari. Anak-anak, memang kondisi kita masih seperti ini, masih tatap muka jarak jauh ya, kamu belajarnya nggak bisa bertemu, masih ada yang kesulitan, tapi kita masih punya cara dengan pertemuan seperti ini ya. Ada yang bisa full, ada yang tidak, makanya Bapak berikan videonya. Jadi dengan susah payah, yang tadinya Bapak tidak pernah mengedit video, sekarang selalu mengedit video ini, kemudian diupload di YouTube supaya yang kekurangan pulsa ikut video conference, kalau pakai YouTube makan mendingan ya, masih mendingan, masih bisa mengikuti ya, meskipun siaran tunda nggak apa-apa. Nah, dari setiap kegiatan itu Bapak minta kamu itu pegang buku catatan nih, kalau ngikutin gini, buku catatan apa yang disampaikan tulis. Nah, dari segala kegiatan itu, kamu membuat catatan berdasarkan pertemuan ini. Pertemuan ini itu kamu pengalamannya apa, belajar pengetahuannya apa yang udah bisa, dan seterusnya. Dan yang didiskusikan itu apa saja, gitu loh ya. Jadi misalnya, pekan lalu kan mulai dari pertanyaan gitu kan, kemudian dari hasil percobaan Oersted, kemudian kita diskusi tentang medan magnet di sekitar kawat lurus ya. Nah, nanti kira-kira selama perjalanan itulah yang kamu buatkan. Jadi catat dari pikiran sendiri, makanya dicatat, ditulis, dituangkan dalam, terserah. Jangan begini maksudnya. Jangan ini selesai, video tidak dilihat, kamu buka buku. Ditulislah semua yang ada di buku, padahal belum tentu didiskusikan di sini. Jadi gini maksudnya. Boleh nanti buku sambil dilihat, tapi dihubungkan. Ini, yang tadi tidak lengkap, dilengkapi dengan buku. Jadi selalu ada kaitannya sama yang di pertemuan. Dengan bahasa sendiri, jangan menulis semua yang ada di buku. Ya, Bapak sering menekankan bahwa kamu ini sekarang belajar itu abstrak. Jadi medan listrik kemarin abstrak, tanpa gambar, nonsen ya. Begitu juga medan magnet. Ini kan kalau di buku pelajaran fisika, pembagian bagian fisika, ini kita lagi belajar tentang teori medan. Ada medan listrik, ada medan magnet. Dua-duanya menggunakan teropong vektor. Jadi kalau vektor tak digambar, nonsen, nggak bisa kamu ya. Bapak ulangi lagi. Jadi kamu, kalau kamu membuat catatan, lini utamanya dari kegiatan kita. Nanti ngambil tambahan dari tempat lain silakan, tapi yang berkaitan. Contoh misalnya, lagi belajar medan magnet, percobaan Oersted, yang ditulis dari buku ternyata itu
hasil hukum Faraday misalnya dimasukkan, itu juga nggak boleh, jangan. Yang kedua, berdasarkan dari lihat pekerjaannya, itu yang menjawab nomor 3 itu yang betul sedikit sekali. Jadi Bapak mau bahas dulu itu yang itu tuh ya. Ini Bapak mau ulang bahas yang nomor 2 dulu nih. 2 buah kawat lurus panjang dan sejajar terpisah pada jarak 10 cm. Bapak ingin ini dibaca teliti ya. 2 kawat lurus panjang dan sejajar terpisah 10 cm. 2 kawat. Nah, itu kawat itu seperti itu, nak. Sejajar, ya. Nah, kemarin Bapak itu menggambarnya kayak gitunya, itunya aja tuh. Silang. Kenapa ini digambar silang, nak? Mungkin kamu ini banyak pertanyaan. Jadi kalau gambar silang itu, ini kawatnya nggak kelihatan, yang kawat membujur ke sana nggak kelihatan, tapi hanya permukaan depannya aja. Ini ada tanda silang, itu maksudnya ke dalam situ, masuk gitu. Jadi sama-sama arahnya ke sana. Titiknya, kan titiknya di sini 4 cm dari kawat pertama dan 6 cm dari kawat kedua. Ini jaraknya 10. Nah, kemudian kan punya kaidah tangan jempolnya ini arah arus. Ini jempolnya arah arus, kemudian arah jarinya adalah arah medan magnet. Maka Bapak gambar begitu. Jadi kalau ini arahnya ke sana, gambar medan magnetnya melingkar, memutar begitu, dan begitu di titik yang dimaksud, medan magnet B1-nya ke bawah. Kawat 1 di sebelah kanan, B-nya ke bawah, di sebelah bawah, B-nya ke kiri, di sebelah kiri, B-nya ke atas, di sebelah atas, B-nya ke kanan. Yang ini juga sama. Kawat kedua, di sebelah kanan, B-nya ke bawah, di sebelah kiri, B-nya ke atas, di sebelah atas, B-nya ke kanan. Jadi kenapa B1 gambarnya ke bawah? Karena titiknya berada di sebelah kanan kawat. Kenapa B2 kok arahnya ke atas? Karena lingkarannya mutarnya begitu. Di sebelah kiri dia posisinya. Maka B2-nya ke sana. Ya, kemudian tunggu, mutar ya. Mutar atau ditar, tunggu 5 menit lah. Terus, kalau sudah begini, hitunglah satu-satu. Kan kemarin, kira ini B1, I-nya kan rumusnya mu0I per 2PR per 2PA gitu kan. Yang rumus itu ya. Kemudian B2-nya itu. Jadi kalau ini I-nya I1, A-nya ini A1. Kalau I-nya I2, A-nya A2. Kan ini 6 cm, B-nya 8, ya kan? Pengertian awalnya resultan itu resultan untuk hasil penjumlahan. Ya, 3 tambah 2 berapa jumlahnya? 5, Pak. Belum tentu. 3 tambah 4 berapa? 7. Kalau Sarah kan? Iya. Kalau berlawanan berapa? 1 ya? 1, iya gitu. Ini nilainya aja. Ya. Iya. 3 tambah 4 kalau tegak lurus berapa? 5. Nah, begitu harus cepat. Nah, coba 5 tambah 5 berapa? 10. Kalau? Ke arah. Kalau berlawanan? 0. Kalau tegak lurus? 5/2. Betul, 5/2. Jadi, oleh karena itu, resultan ini tak mungkin kamu bisa mendapatkan nilainya kalau nggak ada gambar ini. Nih, berikutnya. 2 kawat sejajar terpisah 5 cm, masing-masing 6 ampere, 8 dengan arah berlawanan. Titik B berada pada jarak 3 cm dari kawat pertama. Nah, ini nomor ini, itu yang Bapak bilang. Salah, banyak yang salah. Hanya beberapa orang aja yang benar. Bapak udah kasih komen kan, nomor 3, jumlah tegak lurus, tanda tanya, kan begitu. Hanya beberapa yang balik lagi kemudian diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, benar, gitu ya. Nah, gambarnya kan kemarin begitu. Ada yang sebelah kiri silang, yang sebelah kanan titik. Nah, nanti Bapak jelasin kenapa itu silang. Silang itu maksudnya ke sono, ke arah masuk ke gambar. Kalau titik ke kita gitu loh. Kalau titik itu ke kita. Nanti
Nah, ini kan titiknya 3 cm, 4 cm. Ini tuh saling tegak lurus, nak. 3, 4, 5 itu kan segitiga siku-siku. Nah, kemudian kalau harusnya masuk kan lingkarannya begitu, searah jarum jam. Tapi makanya di titik sebelah atas ini, di titik ini, B1-nya ke sini. Ini tegak lurus ya. Kemudian B2-nya, kalau B2 itu jempolnya ke arah kita, maka medan magnetnya itu berlawanan jarum jam. Maka di titik yang ditanyakan ini B2-nya ke sana, ya. Nah, ini silang itu maksudnya arah arusnya ke belakang sana. Jadi Bapak kasih keterangan tambahan sekarang. Masuk tuh maksudnya, masuk ke bidang gambar. Sementara kalau ke titik itu kan ujung panahnya tajam. Kalau silang itu kan belakang Pak busur panah itu kan belakangnya gitu, silang, ya kan? Jadi kelihatan silang dari belakang. Itu maksudnya. Ya, maka artinya ini keluar menuju kita. Maka medan magnetnya ke sana. Jadi ini mungkin Pak berikan penjelasan tambahan ya, karena kemarin waktunya mungkin sempit ya. 1 B2. Nah, coba. Nah, berdasarkan sekarang logikanya begitu tuh, B1 B2. Resultannya apa? Nah, resultannya pasti bukan 8 ya kan, tadi Najwa Dwi udah bilang 5 tambah 5 berapa? 10. 5 tambah 5 0. Nah, sekarang 5 tambah 5 tegak lurus. Makanya terusnya 4 akar 2 ini yang kemarin. 4 akar 2. Yang benar itu 4 akar 2. Dan yang menjawab ini sedikit sekali. Waktu kamu membuat magnet dari paku, siapa kemarin yang sudah Farunisa kalau nggak salah, tadi Bapak tadi lihat udah videonya ya, Farunisa itu udah bikin paku. Nah, paku itu dililit-lilit seperti yang bawah ini, putar. Nah, berarti pada waktu membuat magnet sebenarnya kamu membuat kawat melingkar gitu, melingkar. Nah, sehingga timbullah medan magnet di paku. Pakunya itu menjadi magnet. Kalau listriknya nyambung, kalau listriknya mati tidak ada magnet, kan begitu ya. Nah, kemudian kita ilustrasikan, balik lagi ke sini. Jadi ini kawat membentuk melingkar. Nah, pakunya ada di tengah sini. Paku itu sebenarnya sumbu lingkaran. Cuman kan kalau membuat magnet tadi lingkarannya banyak. Itu jangan disebut dengan lilitan. Lilitannya banyak. Supaya apa? Supaya kuat medan magnetnya. Ya. Oleh karena itu, untuk kawat melingkar, ini lingkaran kawatnya cuma satu nih. Kawatnya lingkarannya cuma satu. Jadi ada kemungkinan ya medan magnet itu di tengah-tengah lingkarannya atau di sumbu lingkaran, tapi bukan di tengah-tengah. Jadi ada titik O, ada di titik P. Titik O di titik P. Nah, untuk yang pertama, titik yang berada pada poros kawat. Ini porosnya. Jadi untuk yang ini ya, menurut rumusan hukum Ampere, Biot dan Shafat, hasilnya adalah ini mu0 kali I kali A. Mu0 itu yang 4pi kali 10⁻7 kali I-nya kuat arus, ini kuat arus yang mengalir. A-nya itu jari-jari lingkaran. A-nya jari-jari lingkaran. Kali sin alfa makin digeser, makin digeser jauh, alfanya makin kecil, tapi makin digeser ke kawat, alfanya makin besar. Persis di tengah, alfanya 90 derajat. Di sekitar kawat melingkar, kamu perhatikan itu titiknya di mana? Apakah di pusat lingkaran atau di porosnya? Kalau di porosnya, gunakan yang persamaan yang pertama. Ini hasil Biot, Shafat, dan Ampere ya. Kemudian ini kalau di kawat lingkaran, sini. Dua ini aja hari ini kita belajar. Untuk solenoida, bias sebenarnya mu0 IN. Atau mu0 IN per L. L-nya ini kalau solenoida ya panjang yang lurusnya ini. Tapi kalau
toroida, panjang besinya adalah berarti keliling lingkaran ya. Jadi rumus umumnya B mu 0 IN per L, L-nya adalah panjangnya. Panjangnya kalau lurus L doang, kalau ini panjangnya melingkar berarti sama dengan keliling lingkaran ya. N-nya jumlahnya lipatan. Mungkin lipatannya 100, 200, 30 dan seterusnya. Berapa besar induksi magnetik di titik P, pusat lingkaran? Jadi ini anak-anak arus masuk ke sini, terus melalui lingkaran, ini terus sampai di sini, lurus lagi, balik lagi arusnya gitu. Terus membentuk lingkaran lagi, terus balik lagi ke sana. Nah, gitu arusnya balik lagi ke sana. Jadi lingkarannya ada dua, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil kan gitu ya. Lingkaran besarnya jari-jarinya 10, lingkaran kecilnya jari-jarinya 5. Terus bagaimana ngitungnya? Nah, yang pertama, titik P ini kita pindahin, titik P kita pindahkan. Nah, titik P ini kita pindahkan, gambar di sini. Titik P. Nah, titik P itu kawat yang pertama itu ke sana. Itu berarti masuk ke dalam. Masuk ke dalam tuh Bapak gambarkan ke arah sana. Ini ke arah utara ya. B1. Berapa rumusnya? Tadi kan rumus mu 0I dibagi 2A. Karena ini P-nya di pusat lingkaran. Mu 0I per 2A itu pusat lingkaran. Nah, kenapa ini dikali setengah? Karena lilitannya cuma setengah. Kalau tadi rumusnya kan tidak ada setengahnya. Bapak kalikan setengah. Karena cuma setengah lingkarannya. Kalau ada 100 kali 100. Kali 1 juta atau dan seterusnya. Nah, kemudian ini lingkaran besar. A-nya A1. A1-nya berapa? 10 cm. Ya. Kemudian B2-nya. Nah, B2-nya kawat yang ini. Iya, B2-nya ke sana arahnya. Jadi kalau ini berlawanan jarum jam, arusnya kalau yang I2, maka B-nya berlawanan jarum jam. Maka di titik P, medan magnetnya keluar. Tadi masuk ke dalam, sekarang keluar. Nah, cara menggambar keluar kan begini tuh, B2. B2 adalah mu 0I per 2A2. Kan per 2A. Per 2A kali setengah. Setengah juga. Karena ini lingkarannya cuma setengah. Ya. Apa A1-nya? A1-nya 0,1 meter kan? Ini 10 cm. Dan 2-nya 0,05. Nah, jangan kamu menghitung nih, pada dihitung. Nanti dilanjutin di buku catatan kamu. Mu-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 10 dibagi 2A1, A1-nya 0,1 kali setengah. Hitung berapa belakangnya. B2-nya mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya sama 10 ampere juga. A2-nya yang beda, A-nya hanya 5 cm atau 0,05. Kali setengah, dapat berapa? Resultan. Ada yang tahu resultannya di apa ya? Di jumlah, di akar, apa dikurang? Kurang kalau berlawanan. Nah, ketahuan ya. Jadi nggak mungkin kamu bisa menyatakan dikurang kalau tidak ada gambar ini. Ini kan gambar di bawah. P adalah pusat lingkaran pada kubus yang rusuknya 4 cm. Berapa besar medan magnet di titik P? Wah, ini titik P. Kamu kelihatan ya, ini ada kawat melingkar, dan ada kawat lurus. Ada kawat melingkar, ada kawat lurus. Kawat melingkarnya I1, kawat lurusnya I2. Nah, medan magnet kawat lurus yang pekan lalu adalah B mu 0I per 2pi-A. Bawahnya ada pi-nya loh ya, kalau kawat lurus. Sedangkan kawat melingkar yang saat ini kita pelajari, rumusnya adalah B sama dengan mu 0I per 2A. Bawahnya nggak ada pi-nya. Tuh, itu aja bedanya. Ya. Oke, sekarang titik P-nya Bapak pindahin ke sini. Jadilah gambar ini. Tuh. Jadi titik P, titik ini, nah di sini Bapak pindahin ke sini, dan medan magnetnya kan mengelilingi pakai tangan. Oh, berarti pas di titik P ke bawah. B1 ke bawah. Mu 0 kali atau mu kali I1 dibagi 2A1. Ah, A1-nya dari mana? Dari titik P ke sini. Dari titik P ke pinggir kawat.
rusuknya 4. Ya. Berapa A1-nya? Siapa yang bisa? 2 cm. Dari mana 2? Kan rusuknya 4. Terus kalau kawat yang kedua, arus yang kedua itu lurus. Kalau lurus rumusnya di bawahnya ada pi-nya. Makanya begitu tuh. Oh, 2. Bisa ke atas ya, Pak? Ini. Kalau ini kawat ini juga kan sama searah jarum jam. Searah jarum jam, tapi titiknya ada di sebelah kiri. Maka di sebelah kiri B2-nya naik ke atas tuh. Jadi nyambung, kemarin belajar kawat lurus, sekarang kawat melingkar. Di pertemuan hari ini, kawat melingkar dan kawat lurus dalam visual yang sama. Supaya kamu jeli, tidak menggunakan, tidak keliru, tidak tertukar menggunakan rumusnya ya. Nah kalau udah begini kan ini tinggal dihitung nih. Ya, nanti terusin, ngitungnya seperti ini. Mu-nya 4pi kali 9-7, I-nya kalau I1 2 ampere. I2-nya 2pi ampere. Tadi kalau I1 2 ampere, kalau I2-nya 2pi ampere nih. Nah, terus dibagi 2pi A2. A2-nya jarak dari titik P ke sini. Berapa jaraknya? Sama ya 2 cm. Ih, 2 cm. 2 cm juga. Oh, 2 cm. Iya, kan yang 4 cm ini. Yang 4 itu ini 4, ya kan? Ini 4. Kemudian mana lagi? Ya kan? Ini juga 4, ya kan? Mana lagi? Sama ini. Ya kan? Ya. Sedangkan titik jaraknya adalah P itu bukan dari sisi ke sisi, tapi dari tengah ke sisi. Ya, nanti hitung B1-nya berapa, B2-nya berapa. Nanti resultannya dikurang sama seperti nomor ini. Hari ini sedikit cuma menggunakan rumus itu aja, tapi yang lebih banyak Bapak ingin buka pikiran kamu ini, ruang 3 dimensi di kepala kamu. Hasilnya atas atau bawah. Atas atau bawah itu sumbu Y, kanan kiri sumbu X, kanan timur, kiri barat, ya. Atas sama bawah yaitu sumbu Y. Tapi yang ke depan, ke belakang, ke depan itu sumbu Z negatif, ke belakang itu sumbu Z positif. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya, terakhir ini ya. Kawat pengantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 cm dialiri arus listrik 10 ampere. Tentukan besar induk magnetik A di titik pusat lingkaran. Nah, kalau di pusat lingkaran yang tadi kita hitung itu, rumusnya itu kan B1 mu 0 I per 2A. A-nya apa? Jari-jari lingkaran. Tinggal dimasukin. Mu-nya 4pi kali 97, I-nya 10 ampere dibagi dengan 2A. 2A, kawat melingkar itu nggak ada pi-nya. 2 kali 15. 2 kali 15 kan 30. 4 kali 10, 40. 40 dibagi 30, 1,33 kali 4-5. Nah, ini yang di pusat lingkaran. Nah, sekarang yang B, di titik yang berjarak 20 cm dari pusat lingkaran pada sumbu kawat. Nah, kalau itu berarti bukan di tengah-tengah lingkaran, tapi di sumbunya, di porosnya. Yang gambar ini tadi. Yang gambar ini. Jadi yang A itu, ini A, ini yang 15 cm tadi. Ya. Nah, titik berjarak 20 cm dari pusat lingkaran pada sumbu kawat. Ini sumbu kawatnya ini yang garis putus-putus. Nah, titiknya kita sebut titik P. Berarti yang 20 cm ini itu bukan A, tapi ini X. Jadi yang 20 cm itu ini. Tuh. Yang A tadi berapa di sini? Ini 5. Ini 15. Ini 15. Nah, oke. Gunakan rumusnya yang ini tadi. Mu 0 I A sin alpha dibagi 2R. Nah, coba anak-anak. X-nya 20. Ini 20. A-nya 15. R-nya yang ini, R itu yang sisi miring ini. Itu 25. Ada pertanyaan nggak? Gimana ngitungnya bisa jadi 25? Pakai Pythagoras. Iya, betul, Pythagoras. Jadi R-nya harus cari dulu. Jadi kamu gunakan rumus ini,
Cari tuh. Jadi makanya gambar it is very important gitu ya. Penting banget. Mungkin kamu bisa pakai rumus ini. Rumus ini kan bisa dipakai kalau gambarnya nggak ada gitu ya. Jadi X20 R-nya 25. Maka mudah masukin ke situ. B yang kedua, tadi kan pertanyaannya pertama ini, yang kedua ini. B kita Bapak sebut. Nah, ini pakai rumus ini mu 0 IA dibagi, ini kan bagi 2R kuadrat, 2R kuadrat. Nah, sin alfanya, ini kan segitiganya ini. Tuh, segitiga. Sin itu adalah sisi tegak dibagi sisi miring. Maka sin alfanya yang ini nih, di Bapak ganti tuh menjadi A per R. Nah, jadi A per R. Ya. Maka kalau udah diganti, A kali A kuadrat kan? Tuh jadinya. Dan R-nya turun ke bawah menjadi 2R pangkat 3. Jadi B-nya rumusnya menjadi ini. Bukan rumusnya, hitungannya jadi seperti ini. Rumus awalnya ini. 4Pi kali 10⁻7. I-nya 10 ampere. A-nya ini 15, jadi 0,15. Kuadrat, ini kan kuadrat. Nah, kuadrat. Ya. Dibagi 2R pangkat 3. R-nya 25 cm atau 0,25. Ya hitunglah pakai kalkulator ya. 2,88 kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang berikutnya, sebuah toroida memiliki ini N. Kemudian apabila jari-jari luar lingkaran adalah 18 dan 12, nanti kamu cari rata-ratanya berapa. Tentukan besar induksi magnet di toroida. Ya, jadi rumusnya kan gini, B toroida sama solenoida sama aja rumusnya. Mu 0 I gitu. Mu 0 kali I kali N. N ini jumlah liter dibagi L. Nah, kalau di sini L-nya sudah ada ini. Nah, kalau yang di sini L-nya belum ada. Kalau di sini L-nya cari dulu keliling lingkaran, ya. 2 PR. Jadi Bapak tidak ngasih PPT-nya, tapi lihat aja videonya. Nah, untuk melengkapi boleh lihat buku, tapi jangan cuman buku doang. Sekali lagi, buku ternyata tidak dibahas di video, kagak nyambung itu katanya. Apa? Jaka sembung, bawa golok. Tidak nyambung, kodok, kan begitu. Ya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Ada pertanyaan nggak? Bapak, apa? Ya, Wika. saya mau nanya yang itu buat lab, buat magnet. Ya, kenapa? Itu nggak harus yang dililit itu kan boleh gosok? Oh, enggak. Harus Kan yang di... bukan. Coba lihat tuh. Bagaimana cara membuat magnet menggunakan paku dan arus listrik, kan gitu. Oh, itu dibuat laporan kayak biasa? Enggak, sebenarnya videonya aja. Nggak boleh buat laporan? Bukan nggak boleh, nggak diminta. Tapi kalau dibuat, buat aja, nggak apa-apa. Oh, Berarti tugasnya cuma disuruh bikin video doang ya, Pak? Iya, video. Tapi kamu video itu jangan gagu. Saya membuat video diapain lah gitu. Kalaupun nggak suara, mungkin pakai teks gitu. Pertama begini, pertama itu? begini. Iya, kan langkah-langkahnya yang ingin dilihat gitu. Berarti nggak usah bikin laporan ya, Pak? Tidak perlu, ya. Oke, Bapak. Apa lagi? videonya kirim ke Bapak atau kirim ke YouTube? Kirim ke Google Classroom. Oh. Oke. Iya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mantap. Kita tutup dengan juga doa menutup pertemuan. Subhanaka Allahumma Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.